Perang Rusia-Ukraina kembali berkecamuk. Informasi saling balas serangan militer Rusia dengan Ukraina menggunakan rudal hingga drone ini terjadi pada 20 dan 21 Desember kemarin. Sementara itu, serangan drone Ukraina ke kota Kazan di Rusia yang berjarak sekitar 1000 km dari wilayah perbatasan menimbulkan kerusakan yang signifikan pada infrastruktur di wilayah Kazan dengan populasi 1,3 juta jiwa. Namun meski demikian, menurut pihak pemerintahan setempat, serangan drone Ukraina tersebut hanya menimbulkan kerusakan dan kebakaran pada bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Pasca serangan drone Ukraina, kemudian bandara kota ditutup untuk sementara dan dilakukan evakuasi warga setempat, sebagaimana pernyataan otoritas penerbangan sipil Rusia, Rosaviatsia. Sementara dari video-video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah drone menghantam gedung-gedung tinggi yang menimbulkan ledakan dan kebakaran. Setelah serangan beberapa drone Ukraina ke wilayah Rusia, Kiev belum berkomentar mengenai serangan drone tersebut. Namun pihak Kementerian Pertahanan Rusia menuduh Ukraina menargetkan infrastruktur sipil di Kazan dengan mengatakan bahwa 6 drone dijatuhkan atau dihancurkan, tetapi tidak menyebutkan berapa banyak total drone Ukraina yang diluncurkan ke wilayah Kazan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya pasukan Ukraina memang kerap menyerang target-target di wilayah Rusia sejak dimulainya invasi militer skala penuh pada Februari 2022 lalu. Namun semakin meningkatnya tensi penyerangan antara kedua negara mulai terjadi pada bulan November kemarin, ketika Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi NATO mulai mengizinkan Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh untuk menyerang situs-situs penting dan militer Rusia. Hal tersebut terlihat ketika saling balas serangan rudal atom dan hingga rudal hipersonik Oresnik terbaru Rusia untuk menimbulkan daya getar pada Barat dan Ukraina yang sekaligus menjadi wilayah target uji coba misil Rusia. Selain itu, pada serangan rudal terbaru antara Rusia dan Ukraina ini terlihat di saat Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim jika telah menyerang target militer di wilayah Ukraina dengan sistem persenjataan jarak jauh dengan presisi tinggi. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini dilakukan sebagai respon atau tanggapan serangan di wilayah Rostov, Rusia menggunakan rudal buatan Amerika Serikat dan Inggris. Selain itu, Rusia menyebut bahwa pada 18 Desember lalu, Ukraina menyerang kombinat Kamenskyi di wilayah Rostov dengan menggunakan 6 rudal atom Amerika Serikat dan 4 rudal Storm Shadow Inggris dari wilayah Ukraina. Sementara itu, adapun rentetan serangan rudal jarak jauh Rusia ini dilaporkan terjadi 2 hari setelah Ukraina menembakkan 6 rudal balistik atom yang dipasok Amerika Serikat ke lapangan udara militer di dekat kota selatan Taganrog, yaitu merupakan wilayah kedaulatan Rusia yang diakui secara internasional. Namun pasca serangan 6 rudal balistik atom Ukraina ke wilayah Rusia, Kementerian Pertahanan Moskow merespon dengan mengatakan bahwa 2 rudal yang diluncurkan Ukraina ke wilayah Rusia berhasil ditembak jatuh dan sisanya dialihkan dengan menggunakan sistem peperangan elektronik. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, puing-puing rudal yang jatuh mengakibatkan beberapa orang terluka dan kerusakan kecil pada 2 bangunan dan beberapa kendaraan. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 22 Desember 2024, perlawanan Ukraina terhadap Rusia ini tentunya tidak sendiri, sebab Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO selalu siap memberikan dukungan sepenuhnya untuk Ukraina. Hal itu terlihat di tengah dukungan negara aliansi NATO terhadap Ukraina pasca Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis mengizinkan Ukraina menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka. Kini jumlah dukungan tersebut bertambah menjadi 6 negara Eropa anggota NATO telah menaikkan dokumen tentang dukungan terhadap rencana Ukraina untuk bergabung dengan aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut.
Dalam dokumen tersebut, mereka berjanji untuk mendukung persyaratan perdamaian dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky yang ditawarkan kepada Rusia. Namun walaupun demikian, sebelumnya Moskow telah menolak desakan Zelensky untuk memulihkan perbatasan Ukraina pada tahun 1991 sebagai syarat perdamaian dan menyebutnya sebagai hal yang sama sekali tidak dapat diterima. Namun respon serangan balasan Rusia kali ini dilakukan dengan menggunakan pesawat jet tempur dan rudal balistik berbasis darat. Rusia dilaporkan melancarkan serangan ke ibu kota Kiev, Ukraina dengan menggunakan rudal balistik Iskandar berbasis darat dan rudal hipersonik Kinzhal berbasis udara dengan menggunakan pesawat jet tempur MiG-31. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan militer Ukraina ke pabrik kimia Rusia yang ada di Rusia Selatan beberapa waktu lalu. Menanggapi tindakan rezim Kiev yang didukung oleh para pengendali baratnya, serangan gabungan dengan persenjataan presisi jarak jauh diluncurkan hari ini. Bunyi keterangan resmi Kemenhan Rusia melansir dari media Al Jazeera. Namun menurut Angkatan Udara Ukraina, sebelumnya mereka telah memprediksi serangan rudal dari Kremlin dan mereka sudah mewanti-wanti bahwa akan ada pesawat jet tempur MiG-31 Rusia yang bakal menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab gelombang saling balas serangan rudal Rusia dan Ukraina juga telah terjadi sebelumnya, di mana militer Rusia kembali dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina. Serangan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 15 Desember, selang beberapa hari serangan terbaru Rusia pada 20 Desember. Namun selain itu, menurut informasi militer terkait, selain berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina, pasukan Rusia juga dikabarkan berhasil menghancurkan 8 unit peluncur roket ganda HIMARS dan beberapa target darat lainnya yang menyebabkan kerusakan parah di wilayah Ukraina. Adapun informasi pertahanan udara Rusia yang berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan F-16 milik Angkatan Udara Ukraina, 8 peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 116 kendaraan udara tak berawak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan mengutip dari media TASS pada 22 Desember. Namun meski demikian, pihak Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lebih lanjut terkait serangan militer Rusia, termasuk tempat dan persenjataan yang digunakan untuk melumpuhkan aset militer Ukraina, yang kemungkinan dilakukan sebagai bentuk perlindungan aset militer Moskow yang tengah melancarkan aksi di wilayah peperangan. Sementara itu, seperti yang kita ketahui, sejak Amerika Serikat dan beberapa negara militer NATO memberikan izin terhadap militer Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka dan menyerang wilayah Rusia, kedua belah pihak kini bahkan gencar saling melancarkan serangan dan masing-masing mengumumkan keberhasilan penyerangan baik dari militer Rusia maupun militer Ukraina.